Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Jidan Ahmad dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang materi kasus terapan mekanika bahan. Tentang materi disipasi energi. Nah, sebelum kita ke kasus terapannya, kita harus tahu dulu nih, apa itu disipasi energi. Nah, disipasi energi adalah kemampuan struktur dalam menyerap energi melalui proses leleh pada daerah sendi plastis. Dalam merencanakan suatu struktur gedung tahan gempa bersifat dektil di daerah sendi plastis sehingga diharapkan terjadinya deformasi plastis sebelum keruntuhan jika struktur diberi beban siklik. Maka energi yang diserap saat menerima beban tarik dan beban tekan. Nah, ini ada ilustrasi sederhana ya tentang sistem disipasi energi pasif. Di sini ada rangka fleksibel dan juga rangka kaku. Di sini ada struktur bantu dan di sini ada damper. Damper tuh biasanya sendi plastisnya. Nah, di sini ada ininya, balok letih, lateral brush. Di sini ada sistem disipasi energi pasif yang terjadi. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui nih, disipasi itu terjadi itu karena apa sih? Nah, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi disipasi ini bisa terjadi. Yang pertama ada muat tekan, dimensi dari penampang, dan juga riwayat pembebanan yang sudah terjadi sebelumnya. Selanjutnya ada studi kasus. Nah, kita langsung ke studi kasusnya ya kan, setelah kita mengetahui apa itu disipasi energi. Nah, yaitu kajian eksperimental dilakukan terhadap 3 buah link geser, yaitu link benchmark, link dengan pembebanan sayap, dan link dengan peningkatan mutu pelat sayap. Nah, pembebanan siklik secara kuasi statik dengan total perpindahan dilakukan terhadap 3 spesimen link sehingga mencapai reruntuhan. Kurva histeristik yang dihasilkan menunjukkan peningkatannya. Kinerja yang signifikan pada kedua upaya perbaikan meliputi kekuatan duktilitas dan disipasi energi. Ini ada contoh link ya di sini. Jadi kita langsung ke contoh perhitungannya saja. Nah, di sini diketahui daya listrik dari sebuah generator sebesar 500 kV akan dikirimkan ke suatu kota yang berjarak 100 km menggunakan kabel yang mempunyai hambatan 0,002 volt per meter dengan kuat arus 10 ampere. Berapakah persentase daya tarik yang terdisipasi pada kabel transmisi tersebut? Nah, kenapa ini disebut apa ya? Disebut contoh disipasi energi karena di sini ada hambatan dari kuat arus. Kita disuruh menghitung persentase daya tarik yang terkikis pada kabel transmisi tersebut yang terdisipasi. Nah, di sini pertama kita hitung dulu nilai hambatan kawatnya berapa. Dengan R sama dengan 0,002 dan jaraknya 100 km, maka R sama dengan 0,002 dikali. Nah, ini 100 km kita konversi dulu ya, jadi meter 100.000. 0,2 dikali 100.000 sama dengan 200. Selanjutnya kita menghitung daya kawatnya. Dengan P sama dengan I pangkat 2R. Sama dengan 10 pangkat 2 dikali 200 diperoleh P sama dengan 20.000 watt. Selanjutnya kita menghitung persentase hilangnya daya. Sama dengan persen PO sama dengan 20.000 watt dibagi jarak. Dibagi daya listrik. Yaitu 500 kV dikali 100%. Sama dengan 4%. Ini sama dengan ini tipe. Nah,
Jadi kita bisa simpulkan bahwa persentase disipasi daya pada kabel transmisi tersebut sebesar 4%. Jadi kita bisa simpulkan bahwa disipasi energi itu adalah sebuah apa ya tadi? Seperti daya tarik yang terdisipasi pada kabel transmisi. Itu persenannya itu 4%. Jadi apa ya, bisa dibilang kayak berapa persen yang terkikis lah istilahnya pada listrik tersebut, daya hambatan. Sekian penjelasan materi tentang disipasi energi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.